Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 127 dengan fasilitator Bapak Sianto dan pengajar praktik Bapak Suhermanto. Kami akan mempraktikkan percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi kucing. Praktik ini kami buat untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyo Nugroho dari SDN Poncowarno, Kecamatan Poncowarno. Sebelah kanan Saya Freni Swastika dari SD Negeri 1 Selotumpeng, Kecamatan Mirit. sebelah kiri Saya Saimatun dari SD Negeri 3 Kalilancang, Kecamatan Alit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Feni akan melakukan coaching kepada Bu Sofi. Iya Pak. Nah, pada saat coaching seperti kita ketahui bahwa kita akan menggunakan model pendekatan kita dan juga kompetensi coaching yang terdiri dari satu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, bagaimana? Menurut Ibu, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Ibu? Menurut saya ketiga kompetensi itu Pak, karena ketiga-tiganya itu sangat berkaitan dan penting semua. Ketiga kompetensi tersebut memang penting dan akan dilakukan. Ya, Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi mana yang kira-kira ingin saya amati secara spesifik Bu? Baik, kalau secara spesifik saya inginnya sih diamati terkait kompetensi presensi, jadi kehadiran penuh. Oke, baik. Mengapa Ibu menilai present itu akan dikembangkan seperti itu? Karena saya rasa dari ketiga kompetensi itu, kompetensi present itu sangatlah penting Pak. Kita harus hadir sepenuhnya agar coach dapat dengan santai, dengan leluasa menyampaikan permasalahannya. Harapan Ibu bagaimana selama proses observasi ini? Harapannya sih Pak, saya dapat melakukan percakapan coaching dengan santai, coach dapat mengutarakan masalahnya dengan tanpa ada yang ditutup-tutupi, gitu Pak. Baik Ibu, silahkan melakukan coaching terhadap Bu Sohim. Saya nanti akan melakukan pengamatan berdasarkan sendiri pengamatan. Baik Pak. Oke, terima kasih. Halo Bu Saim, Halo Bu Freni. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya lagi habis ini Bu, yang belanja di depan saya. Oh, kenapa Bu kok pusing? Iya, soalnya saya merasa tugas CGP semakin hari semakin berat Bu. Saya keteteran nih dalam mengerjakan tugas CGP. Oh, jadi Ibu keteteran ya Bu ya? Iya. Wah, kebetulan Bu, saya ini sedang senggang. Ibu mau bercerita dengan saya? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Soim. Jadi, tadi Bu Soim mengatakan kalau sedang keteteran ya Bu Soim? Iya Bu. Menurut Bu Soim, kenapa bisa Bu Soim keteteran? Karena selain saya mengerjakan tugas CGP, saya juga ada tugas di sekolah Bu. Minggu-minggu kemarin itu saya harus menulis ijazah, kemudian juga membantu anak-anak untuk PDB ke SMP seperti itu. Terus minggu-minggu ini saya juga melaksanakan bintek yang ada tugas-tugas juga Bu yang harus saya selesaikan. Selain itu juga saya juga harus mengurusi anak-anak serta suami saya di rumah Bu. Oh, jadi Bu Soim keteteran karena tugas yang terlalu banyak ya Bu Soim. Baik Bu Soim. Dengan percakapan kita kali ini, Bu Soim berharap mendapat apa ini? Saya ingin nanti semua tugas-tugas saya itu baik tugas di rumah, di sekolah maupun tugas CGP itu semuanya berjalan dengan lancar dan balance nih Bu. Jadi harapannya
dari percakapan kita kali ini Bu Soim nanti bisa mendapatkan solusi ya Bu Soim agar tugasnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya baik Bu Soim. Menurut Bu Soim, kondisi ideal agar tidak keteteran itu seperti apa sih Bu Soim? Kondisi ideal yang saya inginkan itu semuanya tugas saya dapat terselesaikan sesuai jadwal. Saya bisa mengurus anak-anak dan suami di rumah, kemudian tugas-tugas sekolah juga saya bisa laksanakan dengan baik, kemudian tugas CGP juga saya dapat laksanakan dengan baik, seperti itu. Jadi kondisi ideal menurut Bu Soim itu semua tugas dapat dilakukan dengan baik, gitu ya Bu Soim? Iya. Menurut Bu Soim, sekarang Bu Soim ada di level berapa nih terkait pengaturan jadwalnya? Iya, karena saya keteteran banget Ibu. Iya. Saya merasa saya sedang di level 6 Ibu. Oh, 6 ya Bu, mengingat tugas yang sangat banyak itu ya Bu Soim, luar biasa. Lalu Bu Soim ingin meningkatkan ke level berapa? Saya sepertinya harus meningkatkan ke level 9 Ibu, agar semua tugas balance. Itu ya Bu Soim. Agar dapat mencapai level 9, menurut Bu Soim, apa yang harus Bu Soim lakukan? Sepertinya nih, saya tuh harus membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari Ibu. Dari tidur sampai tidur lagi. Oh begitu. Jadi menurut Bu Soim untuk sampai ke level 9, Bu Soim harus membuat jadwal. Iya, seperti itu. Iya. Luar biasa, itu rencana yang sangat baik sekali Bu Soim. Lalu rencana Bu Soim sendiri itu apa agar bisa membuat jadwal sesuai harapan? Jadi nanti itu saya membuat jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian saya tempel, ada yang di kamar, ada yang di ruang keluarga, yang ada televisi itu Bu, kemudian ada yang di dapur juga Bu, supaya saya selalu ingat dan tidak lupa dengan jadwal saya. Dari rencana tersebut, kira-kira Bu Soim memerlukan bantuan siapa? Sepertinya saya membutuhkan bantuan suami saya Bu, karena jadwal saya kan itu dipasang di rumah nih Bu. Jadi saat saya misalkan sedang sibuk bermain dengan anak-anak, kemudian suami saya melihat tuh di jadwal saya saatnya mengerjakan tugas CGP nih, nanti suami saya bisa mengingatkan saya untuk segera melaksanakan tugas CGP. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu Soim. Luar biasa, dengan berkolaborasi dengan orang terdekat ya Bu Soim, suami Bu Soim, insya Allah akan mempermudah, memperlancar pembagian waktu Bu Soim. Gitu ya Bu Soim. Iya. Bu Soim, dari rencana itu kira-kira Bu Soim ingin melaksanakan kapan? Tindak lanjutnya kapan? Sepertinya segera nih Bu, setelah saya pulang dari rumah, kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari itu, lalu langsung saya tempel di rumah, ya di kamar, di ruang keluarga maupun di dapur. Biasa. Jadi sehabis ini akan langsung membuat jadwal begitu ya? Iya. Luar biasa semangatnya Bu Soim. Saya acungi jempol. Iya. Ya sama-sama. Kemudian dari percakapan kita nih tadi sudah ngobrol ya, banyak sekali. Apa nih yang Ibu Soim dapatkan dari obrolan kita? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya nih. Alhamdulillah juga saya sekarang sudah tidak pusing lagi nih Bu, karena saya sudah menemukan solusinya. Ya, luar biasa sekali. Nah, semoga dengan solusi itu nanti Bu Soim lebih tertata lagi pembagian waktunya, kemudian tidak keteteran lagi ya Bu Soim. Amin, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ada lagi tidak nih yang ingin diceritakan? Sementara tidak Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya lanjut kegiatan selanjutnya ya Bu Soim. Oke Bu, Oke. terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Soim. Waalaikumsalam Ibu. Bu Bening tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak Dedi. Bagaimana performa Ibu pada saat melakukan coaching tadi? Wah, saya rasa performa saya dalam percakapan coaching tadi sudah berjalan lancar sih Pak. Mengapa Ibu menilai tersebut? Karena saya
saya sudah menggunakan alur tita Pak. Kemudian saya bisa memandu coaching menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi pada saat coaching Ibu sudah menggunakan alur tita, terus kemudian juga sudah dapat memandu coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Iya Pak. Boleh izin untuk menyampaikan pendapat saya? Boleh sekali Pak. Oke. Itu yang saya harapkan. Oke. Ya. Dari tadi pengamatan saya sudah melihat bahwa Ibu sudah menggunakan alur tita. Selain itu juga kompetensi pada saat coaching itu sudah dilaksanakan, mulai dari kompetensi kehadiran, terus kompetensi mendengar aktif, dan juga pertanyaan tertutup. Oke. Bagaimana perasaan Ibu mendengar hasil tersebut? Wah, saya senang sekali nih Pak. Saya tidak menyangka ternyata dari percakapan coaching saya tadi saya sudah mendapatkan hasil yang demikian. Oke. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan? Dari ketiga kompetensi itu, menurut saya yang ingin saya tingkatkan lagi itu kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Kenapa Ibu ingin meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan? Karena dengan membuat pertanyaan berbobot dapat memandu coaching mengutarakan rencana atau tindak lanjut agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot tersebut? Saya akan membuat pertanyaan terbuka, Pak. Jadi saat proses coaching berlangsung, saya akan mencatat kata kunci yang coach utarakan. Kemudian dari kata kunci itu saya buat pertanyaan yang sifatnya terbuka. Untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot dan membuat pertanyaan terbuka, kapan hal tersebut akan dilakukan? Tentu saja saat saya melaksanakan coaching di waktu berikutnya. Oke, baik Bu. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang Ibu dapatkan pada saat proses supervisi tadi? Wah, banyak sekali Pak yang saya dapatkan. Pertama saya dapat pengalaman, pembelajaran tentang bagaimana proses coaching itu dilaksanakan dengan menggunakan alur tita ya Pak ya tadi. Kemudian saya juga mendapat rasa senang Pak karena coaching dapat menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik, terima kasih Bu Feni. Mungkin sementara ini dulu, mungkin nanti bisa disambung di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.